Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kalian sudah mampir ke channel Penabur Misteri. Semoga kalian selalu diberi kesehatan, kelancaran rezeki, dan dijauhkan dari hal-hal yang tak kasat mata. Kali ini kami akan membawakan cerita yang berjudul Hilang di Gunung Ciremai. Oke, nggak pakai lama, kita langsung ke ceritanya. Cindy Prameswari, mahasiswi tingkat akhir di sebuah perguruan tinggi swasta di Semarang, dikenal di kalangan komunitas pendaki sebagai sosok tangguh. Dengan pengalaman menaklukkan Gunung Merbabu, Lawu Sindoro, dan bahkan Semeru, ia merasa percaya diri untuk menjajal Gunung Ciremai yang selama ini belum sempat ia daki. Bagi Cindy, gunung bukan hanya tempat petualangan, tetapi juga tempat menenangkan pikiran dari hiruk-pikuk dunia kampus. Maka ketika liburan akhir pekan tiba, ia memutuskan melakukan solo hiking ke Ciremai, gunung tertinggi di Jawa Barat yang menyimpan banyak misteri. Semua perlengkapan ia siapkan dengan cermat. Tenda, logistik, senter kepala, bahkan GPS offline. Ibunya Bu Sumarni sempat melarang. Bukan karena takut anaknya tersesat, tetapi karena beberapa malam sebelumnya ia bermimpi buruk tentang hutan lebat dan suara jeritan dari dalam kabut. Namun Cindy meyakinkannya bahwa ini hanya perjalanan biasa. Ia berangkat Jumat malam dan tiba di base camp Linggarjati pada Sabtu pagi. Di sana ia sempat mengobrol dengan Pak Dadang, petugas base camp senior. "Kamu naik sendiri, Neng. Ciremai bukan gunung sembarangan loh," ujar Pak Dadang. "Sudah biasa, Pak," jawab Cindy sambil tersenyum. Pendakian dimulai sekitar pukul 8 pagi. Ia melintasi hutan pinus yang sunyi, hanya ditemani suara dedaunan dan langkah kakinya sendiri. Di pos 1, Cindy sempat mengirim pesan singkat ke ibunya melalui WhatsApp, memberitahu bahwa ia baik-baik saja dan akan terus naik perlahan. Itu adalah komunikasi terakhir yang diterima Bu Sumarni dari putrinya. Hari mulai meredup dan kabut turun lebih cepat dari biasanya. Namun Cindy merasa semuanya masih dalam kendali. Namun sejak Sabtu malam, tak ada kabar lanjutan dari Cindy. Pesan-pesan WA tak terbaca, panggilan tak tersambung. Bu Sumarni mulai gelisah, meski masih mencoba tenang. Minggu pagi ia menelepon base camp. Pak Dadang menjawab dengan tenang, "Baru sehari, Bu, biasanya pendaki turun Senin pagi. Kalau sampai besok belum turun juga, kami akan cari." Tapi kegelisahan Bu Sumarni tak bisa disangkal. Ia merasa ada yang salah, entah apa. Tapi perasaannya sebagai ibu tak bisa dibohongi. Hari Minggu berlalu tanpa kabar. Menjelang malam, base camp mulai melakukan pencarian ringan di jalur Linggarjati. Beberapa pendaki yang turun ditanya apakah mereka melihat Cindy, namun tak satu pun mengaku bertemu dengannya. Seolah-olah Cindy lenyap begitu saja di antara kabut dan pohon-pohon pinus. Pencarian malam itu dihentikan karena kabut terlalu tebal dan angin terlalu dingin untuk melanjutkan. Keesokan harinya, pencarian dilanjutkan dengan menyisir pos 2 hingga pos 4. Bu Sumarni mulai mengalami kejadian aneh di rumahnya di Semarang. Suara langkah kaki diseret terdengar di teras dan suara pelan memanggil namanya. Suara yang sangat mirip dengan Cindy. Namun saat ia membuka pintu, tak ada siapa-siapa. Ia tahu ini bukan mimpi, tapi ketika menceritakannya kepada tetangga, mereka menganggap Bu Sumarni hanya terlalu panik. Namun di lubuk hatinya, ia tahu sesuatu yang gaib sedang terjadi. Senin pagi, tim relawan pendaki bersama petugas base camp mulai menyisir jalur pendakian lebih dalam. Mereka menyusuri jalur Linggarjati hingga ke pos 5. Namun, tak ditemukan satu pun jejak Cindy. Tidak bekas tenda, tidak sisa api unggun. Bahkan tidak ada jejak sepatu yang bisa dikenali. Anehnya, udara di sepanjang jalur terasa lebih dingin dari biasanya, dan beberapa relawan mengaku mendengar suara perempuan tertawa lirih di balik pepohonan lebat. Tapi ketika dicari, tak ada siapa pun di sana. Bu Sumarni yang semakin putus asa
memutuskan datang langsung ke kaki Gunung Ciremai. Ia ditemani Pak Rudi, tetangga yang juga seorang pendaki senior. Di base camp, mereka bertemu Pak Garda, seorang sesepuh desa Palutungan yang dikenal punya mata batin. Ketika ditanya, Pak Garda hanya menghela napas panjang dan berkata lirih, "Ciremai bukan tempat biasa, Bu. Ada tempat-tempat yang tidak boleh dilanggar. Bisa jadi anak ibu masuk ke wilayah yang bukan untuk manusia biasa." Kata-katanya menggantung di udara, menambah kecemasan. Malam itu, Bu Sumarni menginap di rumah warga sekitar. Saat tengah malam, ia terbangun karena mendengar suara pintu diketuk 3 kali. Suara itu diikuti oleh suara Cindy yang memanggil dari luar. Dengan gemetar, ia membuka pintu. Namun di depan hanya ada kabut tebal yang merayap masuk. Ia menutup pintu buru-buru. Tubuhnya gemetar hebat. Tangisnya pecah. Ia yakin Cindy sedang meminta tolong, namun terperangkap di alam yang tak bisa dijangkau manusia biasa. Pencarian memasuki hari keempat. Kali ini tim SAR didatangkan dari Majalengka dan Kuningan. Mereka membawa peralatan lengkap, termasuk drone dan pelacak suhu tubuh. Tapi tetap tak satu pun tanda ditemukan. Bahkan seekor anjing pelacak yang dibawa tiba-tiba meringkuk ketakutan saat mendekati pos 4, lalu meraung-raung dan tak mau jalan. Salah satu anggota SAR berkata lirih, "Saya pernah dengar mitos, kalau ada yang menghilang di jalur ini dan tidak ditemukan setelah 3 hari, besar kemungkinan mereka sudah diseberangkan." Sementara itu, Cindy masih hidup, terperangkap di tempat yang ia sendiri tak pahami. Ia merasa seperti berjalan dalam lingkaran tanpa ujung. Pohon-pohon seolah berubah bentuk. Kadang ia melihat jalur, tapi ketika ia lewati, jalur itu berubah menjadi dinding akar dan kabut. Ia tak tahu lagi mana timur dan mana barat. Beberapa kali ia melihat sosok pendaki lain berdiri di kejauhan, tetapi wajah mereka pucat dan mata mereka kosong. Saat ia mendekat, mereka lenyap seperti asap. Tubuh Cindy mulai lemah. Ia hanya bertahan dari dedaunan yang bisa ia kunyah, serta air embun yang ia tampung dari daunnya. Malam menjadi waktu yang paling menakutkan. Di antara kabut yang dingin, ayah sering mendengar suara yang memanggil. Kadang suara ibunya, kadang seperti suara-suara aneh dari dalam tanah. Ia mulai tak yakin apakah dirinya masih hidup. Mimpi dan kenyataan menjadi kabur. Ia hanya tahu satu hal, ia ingin pulang. Tapi tak ada jalan kembali. Hari kelima, Bu Sumarni sudah nyaris kehilangan harapan. Tubuhnya lelah, matanya sembab, namun hatinya masih berteriak agar anaknya ditemukan. Setiap malam, ia selalu bermimpi didatangi Cindy, yang duduk membelakanginya di tengah kabut tebal. Dalam mimpi itu, Cindy tak pernah bicara, hanya menoleh perlahan dan menatapnya dengan mata kosong, seolah tubuhnya hidup. Tapi jiwanya entah tertinggal di mana. Pak Garda yang mendengar cerita itu hanya mengangguk pelan. "Itu tandanya. Ruhnya belum utuh kembali," ujarnya lirih. Akhirnya Pak Garda menyarankan agar Bu Sumarni mengadakan sebuah ritual pengikhlasan jiwa. Tradisi kuno yang biasa dilakukan jika ada orang hilang di Gunung Ciremai dan tidak ditemukan. Upacara itu bukan hanya untuk memulangkan ruh, tetapi juga memberi restu agar ia bisa kembali jika memang diizinkan oleh yang menjaga alam tersebut. 2 kiai dari desa Palutungan, Kiai Salim dan Kiai Rahmat, dipanggil untuk membantu proses itu. Mereka membawa kitab, air doa dan dupa pembuka tabir. Ritual dilakukan di lereng bukit tempat terakhir Cindy diperkirakan berada. Sebuah boneka kain dibalut pakaian milik Cindy, lalu dibacakan doa dan dimandikan sebagai simbol jenazah. Bu Sumarni menjerit histeris saat harus meletakkan bunga di atasnya. Ia tak mau percaya, tapi para sesepuh berkata, ini satu-satunya cara agar jalannya terbuka. Sebuah nisan kecil dipasang di belakang rumah Bu Sumarni, lengkap dengan nama lengkap Cindy dan tanggal ia menghilang. Namun yang tak diketahui siapa pun adalah, di tengah kabut hutan, Cindy sedang berjuang antara hidup dan mati. Tubuhnya semakin kurus, wajahnya pucat, dan suaranya hampir tak terdengar. Ia sudah berhenti berharap,
Namun mendadak malam itu, ia melihat sesuatu, seberkas cahaya samar di kejauhan. Ia berdiri, tertatih mengejar cahaya itu, walau tubuhnya hampir roboh. Namun cahaya itu selalu menjauh, seperti memancing dirinya lebih dalam ke hutan yang tak pernah berakhir. Hingga pada malam ke-10, sesuatu yang aneh terjadi. Jalur yang selama ini tertutup kabut, tiba-tiba terbuka, dan ia mendengar suara ramai, teriakan, tawa, dan langkah kaki. Ia melihat sekelompok pendaki sedang duduk istirahat tak jauh dari jalur resmi. Cindy berusaha mendekat, namun tubuhnya langsung ambruk sebelum sempat bicara. Para pendaki terkejut menemukan sosok kurus penuh, luka dan debu yang muncul entah dari mana. Mereka segera menghubungi base camp. Evakuasi dilakukan cepat. Pak Dadang yang menerima kabar langsung menghubungi Bu Sumarni. Tangis pecah saat Cindy dibawa turun dengan tandu. Tubuhnya lemah tapi hidup. Setelah 1 malam di puskesmas terdekat dan dipastikan tidak mengalami luka parah, ia dibawa pulang ke rumah. Namun kebahagiaan itu tak bertahan lama. Saat Cindy sadar sepenuhnya di hari ketiga, Haya berdiri di halaman dan terkejut saat melihat nisan bertuliskan namanya sendiri. Sejak saat itu, ketenangan menjadi mustahil. Hari-hari pertama setelah kepulangan Cindy dipenuhi kegembiraan, tapi juga keheningan aneh. Para tetangga yang awalnya ramai menjenguk, satu persatu mulai menjaga jarak. Banyak dari mereka mengaku merasa merinding setiap kali Cindy lewat. Bahkan ada yang melihat bayangan lain berjalan bersamanya saat sore menjelang. Bu Sumarni berusaha menepis gosip itu, menganggapnya hanya sugesti warga yang terlalu percaya mitos. Tapi sesuatu memang berubah sejak Cindy kembali. Cindy sendiri mulai menyadari perubahan dalam dirinya. Setiap kali bercermin, ia merasa yang ia lihat bukan sepenuhnya dirinya. Matanya tampak lebih dalam, kulitnya pucat meski ia merasa sehat. Kadang, wajah di cermin tersenyum padanya meski ia tidak tersenyum. Ia mencoba mengabaikan itu sebagai efek trauma. Namun malam-malam berikutnya, mimpi buruk menghantuinya. Mimpi berjalan di lorong kabut, dikelilingi sosok-sosok berpakaian pendaki, namun bermata hitam dan wajah kosong. Pada malam kelima sejak ia kembali, Cindy mendengar suara-suara aneh dari belakang rumah. Suara langkah kaki diseret, seperti seseorang yang menyeret beban berat di atas tanah. Suara itu berhenti di dekat nisan yang dibuat saat ia dinyatakan hilang. Saat ia mengintip dari balik jendela, ia melihat sosok perempuan berdiri membelakanginya di samping nisan itu, rambut panjang. Tubuhnya sangat mirip dirinya. Saat Cindy membuka pintu dan berlari keluar, sosok itu menghilang di telan gelap malam. Bu Sumarni yang melihat anaknya semakin sering melamun dan bicara, sendiri akhirnya memanggil kembali Pak Garda. Setelah Cindy diminta duduk dan membaca doa-doa pendek, Pak Garda memejamkan mata dan mengusap tanah yang dulu digunakan untuk ritual. Yang pulang ini belum sepenuhnya Cindy. Ruhnya belum pulang utuh. Masih ada yang tertinggal di gerbang antara dunia, kata Pak Garda lirih. Ia menyarankan untuk bertemu dengan Kiai Salim dan juru kunci Gunung Ciremai. Pak Garda menjelaskan sebuah mitos kuno tentang Gerbang Asih Pati, sebuah celah gaib di lereng timur. Ciremai yang dipercaya sebagai tempat persinggahan ruh yang belum sempurna. Jika seseorang yang terperangkap di sana kembali ke dunia tanpa menggenapkan kembali ruhnya, maka akan selalu ada gangguan, baik pada dirinya maupun keluarganya. Jika tidak disempurnakan, yang kembali bisa kehilangan jati diri atau bahkan diambil kembali. Setelah mendengar semua itu, Bu Sumarni hanya bisa terisak. Cindy yang mendengar penjelasan itu pun mulai mengingat satu sosok yang ia temui di antara kabut. Seorang pria tua, berjubah putih yang berdiri di antara dua pohon besar, berkata lirih, "Kamu belum boleh pulang, tapi seseorang memaksakan. Sekarang kamu harus memilih." Sosok itu kini hadir kembali dalam mimpinya, menawarkan dua jalan, kembali sepenuhnya atau menjadi penjaga antara dunia manusia dan dunia gaib. Sebuah pilihan yang mulai membayanginya setiap malam.
Setelah diskusi panjang dengan Kiai Salim dan juru kunci, Gunung Ciremai bernama Mbah Wirya, keputusan pun diambil. Cindy harus melakukan pendakian kembali ke gunung itu. Tapi kali ini, bukan untuk menaklukkan puncaknya, melainkan untuk menyempurnakan kepulangannya. Menurut Mbah Wirya, ruh Cindy terjebak di antara dua alam, dan hanya di tempat ia tersesat pertama kali. Ritual pemanggilan dan pelepasan bisa dilakukan. Jika terlambat, tubuh Cindy akan sepenuhnya kosong dan diambil oleh penghuni gerbang. Mbah Wirya membawa serta dua kiai, Kiai Salim dan Kiai Rahmat. Mereka bertiga menjadi pendamping spiritual Cindy dalam perjalanan ini. Tidak ada rombongan lain yang diizinkan ikut. Perjalanan dimulai dari jalur Palutungan, sama seperti sebelumnya. Anehnya, begitu memasuki pos 2, suasana langsung berubah. Langit mendung meski hari cerah di bawah, kabut turun cepat, dan suara-suara hutan seperti terhisap ke dalam senyap. Bahkan jejak kaki Cindy sebelumnya seolah masih tertinggal samar di tanah. Cindy mulai merasa deja vu. Jalur yang mereka lewati seperti memanggilnya kembali. Beberapa kali ia menoleh karena merasa ada yang mengikutinya, namun tidak ada siapa-siapa. Di dekat sebuah pohon besar yang dulu ia jadikan tempat berteduh, langkah mereka terhenti. Mbah Wirya menyuruh mereka duduk bersila. "Disinilah kamu berpindah," ucapnya Datta. Lalu ia mulai membakar dupa hitam dan membaca doa-doa dari kitab kuno bertuliskan aksara Jawa yang sudah usang. Tiba-tiba udara di sekitar berubah drastis, kabut menjadi pekat dan angin bertiup dingin. Di antara kepulan asap dupa, muncul cahaya putih samar. Dari sana perlahan muncul sosok yang pernah dilihat Cindy dalam mimpinya. Pria tua berjubah putih dengan mata kosong namun tenang. Di belakangnya terbentang sebuah pintu kabut. Gerbang Asih Pati. Sosok itu bicara dengan suara bergema. "Kamu kembali, anak manusia, tapi bukan untuk mengambil, untuk menyerahkan." Sosok itu mengklaim bahwa ruh Cindy telah menjadi bagian dari Gunung Ciremai. "Kamu telah mati secara rohani. Tubuhmu kembali karena kasih seorang ibu, tapi tubuh tanpa ruh akan rusak atau dihuni yang lain." Kiai Salim langsung menyanggah. "Belum terlambat. Kami datang membawa restu langit dan ikhlas dari ibu kandungnya." Terjadi perdebatan gaib antara mereka. Suara angin bersiul seperti bisikan dari ratusan mulut tak terlihat. Tanah bergetar perlahan. Cindy mulai gemetar. Ia melihat di dalam cahaya itu sosok-sosok seperti dirinya. Wajah pucat, mata kosong. Para pendaki lain yang tersesat dan tak pernah kembali. Suara mereka memanggilnya, "Tinggallah bersamamu. Tak akan ada rasa sakit." Tapi Cindy menangis dan menjerit, "Aku ingin pulang dengan seluruh jiwaku." Saat itu, Mbah Wirya melemparkan bunga 7 rupa ke arah cahaya dan membaca mantera terakhir. Gerbang mulai bergetar, namun sebelum tertutup, sebuah tangan tak terlihat menarik tubuh Cindy. Tubuh Cindy sempat terangkat dari tanah, melayang ke arah cahaya putih sebelum Kiai Rahmat berteriak keras membaca ayat-ayat pelepas. Tiba-tiba cahaya itu berdenyut seperti jantung raksasa, lalu pecah menjadi kabut. Tubuh Cindy jatuh kembali ke tanah, dan ia langsung pingsan. Mbah Wirya dan kedua kiai segera merapal doa, penutup dan menutup tempat itu dengan kain mori yang dibentuk seperti pagar gaib. Ruhnya belum sepenuhnya kembali, tapi pintunya sudah tertutup. Ujar Mbah Wirya dengan suara berat. Cindy dibawa turun dalam kondisi setengah sadar. Sepanjang perjalanan, ia mengigau dalam bahasa yang tidak dimengerti. Di beberapa titik, ia tertawa seperti anak kecil, lalu tiba-tiba menangis seperti orang meratap. Namun setelah mereka mencapai base camp, Cindy tertidur selama hampir 24 jam. Ketika terbangun, ia langsung memeluk Bu Sumarni yang sudah menunggu dengan air mata haru. "Aku mimpi tapi terasa nyata. Aku melihat orang-orang yang terjebak," bisiknya dengan mata kosong. Beberapa hari setelah itu, gangguan-gangguan di rumah mulai berkurang. Tak ada lagi suara langkah diseret, tak ada bayangan aneh di cermin. Tapi Cindy tahu bahwa sesuatu telah berubah dalam dirinya. Ia sering duduk diam di belakang rumah,
menatap nisan yang dulu dibuat untuknya. Ia tak berani meminta nisan itu dicabut. "Biarkan saja di situ, sebagai pengingat bahwa aku pernah tidak ada," katanya pelan pada ibunya. Namun satu malam, Cindy kembali bermimpi didatangi sosok jubah putih yang kini terlihat lebih ramah. "Engkau telah memilih jalan pulang, tapi pilihan itu datang dengan harga. Jangan pernah lupakan bahwa engkau telah melewati batas yang tak seharusnya." Cindy pun mulai mencari tahu lebih dalam tentang mitos-mitos Gunung Ciremai. Ia bertemu dengan seorang peneliti lokal bernama Pak Dimas yang menulis buku tentang jalur gaib pendaki-pendaki hilang di Ciremai. Dari Pak Dimas, Cindy mendengar mitos tentang kaki Gunung Tunggul, area di sekitar tempat Cindy tersesat, yang diyakini sebagai lorong antara dunia. Di sana katanya banyak pendaki yang pernah tersesat, lalu kembali dengan kepribadian berubah. Beberapa menjadi bisu, ada yang kerasukan, Temki sebagian besar tidak ingat apa-apa. "Kamu termasuk yang sedikit bisa kembali dan bicara," tuh kata Pak Dimas. "Itu artinya kamu diberi kesempatan kedua." Cindy pun memutuskan untuk menuliskan pengalamannya dalam jurnal harian. Ia sadar, bukan hanya fisik yang harus dipulihkan, tapi juga jiwanya. Namun saat ia membuka lembaran pertama jurnal dan mulai menulis, pena di tangannya berhenti sendiri. Tangannya bergerak sendiri menulis kalimat yang tak dikenalnya. "Gerbang belum benar-benar tertutup. Kau masih bisa mendengar kami." Cindy membeku. Ia sadar, perjalanan ini belum benar-benar berakhir. Sejak pesan misterius itu muncul di jurnalnya, Cindy merasa dunianya kembali berguncang. Ia mencoba menenangkan diri, mengira itu hanya refleks bawah sadar dari trauma yang ia alami. Namun malam demi malam, tulisan-tulisan serupa terus muncul di jurnalnya, bahkan ketika ia belum menyentuhnya. Kata-kata seperti "kembali", "pintu belum tertutup", dan "kami menunggumu" tertulis dengan gaya tulisan tangan yang tak dikenalnya. Tak hanya itu, cermin di kamarnya kembali menunjukkan wajah yang bukan miliknya, wajah pucat dengan mata kosong dan senyum aneh. Bu Sumarni mulai khawatir melihat kondisi putrinya yang kembali gelisah dan sering melamun. Ia memanggil kembali Kiai Salim dan Mbah Wirya. Saat mereka memeriksa aura Cindy, Kiai Salim menghela napas panjang. Gerbangnya memang telah ditutup, tapi tidak dikunci. Ada bagian dari ruh Cindy yang masih tertinggal dan kini mencoba menarik tubuhnya kembali ke sana. Mbah Wirya menambahkan bahwa tempat Cindy sempat tersedot ke gerbang adalah jalur keramat yang dikenal sebagai Lorong Lemah Pati, yang hanya bisa ditutup sepenuhnya jika orang yang melewatinya berikrar suci di hadapan penjaga dan Yang Maha Kuasa. Di malam berikutnya, Cindy bermimpi berjalan di hutan lebat yang sama. Ia melihat sosok-sosok pendaki dengan wajah hancur dan pakaian kompang-camping. Salah satu dari mereka mendekat, wajahnya nyaris tidak manusiawi, dan berbisik, "Bantu kami. Kamu yang bisa keluar, kembalilah dan buka gerbangnya. Kami terjebak di antara." Cindy terbangun dengan tubuh basah kuyup oleh keringat. Ia merasa ada beban tak kasat mata yang menempel di pundaknya, semacam panggilan dari arwah-arwah yang tak tenang. Dalam keadaan bingung dan kalut, Cindy pergi diam-diam ke rumah Pak Dimas. Ia ingin tahu lebih dalam tentang Lorong Lemah Pati dan kisah para pendaki yang tidak pernah kembali. Pak Dimas menunjukkan padanya sebuah catatan tua peninggalan juru kunci generasi sebelumnya. Di situ tertulis bahwa gerbang gaib Gunung Ciremai akan terbuka setiap Selasa Kliwon pada titik tengah malam dan hanya bisa ditutup rapat jika seseorang yang pernah melewatinya mengikrarkan janji menjaga batas dunia manusia dan gaib. Cindy pun mulai mempertimbangkan untuk kembali sekali lagi ke titik itu. Namun kali ini bukan untuk menyelamatkan dirinya, melainkan untuk melepaskan mereka yang terjebak dan menutup gerbang sepenuhnya. Mbah Wirya memperingatkan bahwa risiko kali ini lebih besar. Kalau kamu gagal, kamu akan tertahan di sana selamanya. Tidak ada kesempatan ketiga. Cindy menatap langit malam.
dengan mata bulat penuh tekad. Kalau memang itu yang harus kulakukan, aku akan kembali. Dan malam itu, suara dari balik cermin kembali terdengar. Tapi kini tidak menakutkan, hanya suara pelan lirih, namun sangat jelas. Kami menunggumu di batas. Hari Selasa Kliwon tiba. Langit di atas desa Linggarjati tertutup mendung sejak pagi, seolah alam tahu akan ada sesuatu yang berbeda malam ini. Cindy berdiri di kaki jalur pendakian, kali ini mengenakan pakaian serba putih dan membawa kain mori pemberian Mbah Wirya. Ia ditemani oleh Kiai Salim, Mbah Wirya dan Pak Dimas. Tak ada kata-kata berlebihan. Semua memahami ini bukan pendakian biasa. Ini adalah perjalanan ke batas dunia sekali lagi. Perjalanan menuju titik lorong lemah pati terasa asing walau Cindy pernah melaluinya. Angin yang bertiup dingin seperti membawa bisikan. Di jalur itu, mereka mulai melihat tanda-tanda aneh. Burung hantu putih bertengger diam, kabut menggantung rendah, dan bau harum bunga kenanga muncul tanpa sebab. Saat mencapai lokasi yang dulu menjadi tempat Cindy, tersedot cahaya. Waktu menunjukkan tengah malam. Kiai Salim mulai membaca ayat-ayat suci, Mbah Wirya membakar kemenyan, dan Cindy duduk bersila di tengah lingkaran yang telah dipagari doa. Cahaya putih kembali muncul, seperti napas hidup yang mengembang dari tanah. Tapi kali ini tidak menghisap Cindy. Sebaliknya, dari dalam cahaya itu muncullah sosok berjubah hitam yang sama, penunggu gerbang. Di belakangnya, tampak bayangan-bayangan pendaki yang tersesat, wajah-wajah kosong yang menatap Cindy dengan harap. Kau kembali, dan mereka menunggu, ucap sang penjaga. Cindy menunduk, lalu mengangkat wajahnya dengan tegas. Aku kembali untuk menutup pintu ini. Bukan untuk jadi penjaganya, tapi untuk mengakhiri keterikatan ini. Sang penjaga bergeming, namun di sekeliling mereka, suara-suara mulai terdengar. Doa dan zikir dari Kiai Salim menggema seperti gema di gua purba. Mbah Wirya menancapkan tongkat kayu nagasari ke tanah dan menyuruh Cindy berdiri. Buatlah ikrar anakku, teriaknya. Dengan suara gemetar namun yakin, Cindy berseru, aku Cindy Sumarni, memohon perlindungan pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Aku kembalikan ruhku sepenuhnya ke dunia nyata dan meminta agar gerbang ini ditutup selamanya untukku dan semua yang tersesat. Tiba-tiba angin berhenti, kabut memadat seperti dinding, lalu retak dan pecah. Sosok penjaga gerbang terangkat bersama cahaya, dan satu persatu bayangan pendaki menghilang, meninggalkan hanya suara bisikan. Terima kasih. Cindy terjatuh, namun kali ini ia sadar. Tak ada lagi yang menariknya. Gerbang telah ditutup, dan ia telah kembali sepenuhnya sebagai manusia. 2 minggu kemudian, suasana rumah Bu Sumarni jauh lebih tenang. Tak ada lagi gangguan, tak ada lagi cermin aneh atau suara bisikan. Namun di belakang rumah, nisan yang dulu dibuat untuk Cindy masih tetap berdiri. Cindy memutuskan untuk tidak mencabutnya. Ia menambahkan tulisan kecil di bawah namanya, yang kembali dari batas. Sebuah pengingat. Kapensim debasis tubuhnya, bahwa ada tempat-tempat di dunia ini yang tak bisa dijelajahi, hanya dengan keberanian, tapi juga dengan kerendahan hati. Dan Gunung Ciremai tetap berdiri megah, menyimpan 1000 misteri dalam sunyinya. Tamat. Terima kasih telah menelusuri misteri bersama kami. Jika kalian suka cerita ini dan ingin kisahnya berlanjut, tulis komen di bawah. Nah, kami akan berusaha membuat kisah lanjutannya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar nggak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya, hanya di Penabur Misteri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.